Saya terbangun jam 4:30 pagi tadi dan saya sudah lama tidak mendapatkan ilustrasi yang seperti ini. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagi saudara untuk memulai khotbah hari ini. Ya, sebelum saya menyampaikan tema khotbah hari ini, izinkan saya menyampaikan ilustrasi ini dan dengarkan baik-baik. Di salah satu sudut kota di Amerika, ada seorang yang buta dari lahir, duduk di pinggir jalan dan biasa meminta-minta menjadi pengemis. Suatu pagi di hari Sabtu, orang buta ini mulai berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta ini terus berteriak sepanjang hari dan orang-orang yang lewat tidak menghiraukan dia. Sebagian ada yang tetap memberikan uang tentunya ke dalam sebuah kotak yang ada di depan orang buta ini. Tapi belum ada satu orang pun yang menghampiri dia dan bertanya apa yang sedang dia teriakan dan apa yang bisa dibantu. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menghampiri orang buta ini dan dia bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Orang buta ini kemudian menjawab, "Oh iya Bu, sebenarnya dari tadi saya berteriak karena saya membutuhkan bantuan yang sederhana saja." Wanita itu bertanya, "Apa itu Pak?" Orang buta ini kemudian menjawab, "Saya hanya perlu ditunjukkan di manakah gereja terdekat dari tempat saya ini yang ada Yesusnya. Karena saya dari kecil belum pernah ke gereja, belum pernah dengar tentang Yesus. Tapi belakangan ini di jalan ini tempat saya mengemis, ada satu orang yang sering mampir dan berteriak-teriak di tengah jalan. Setiap kali dia berteriak-teriak, dia selalu menceritakan hal-hal dari Alkitab. Salah satu teriakan dia yang saya dengar cerita tentang seorang yang buta yang berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan dari cerita itu saya tahu teriakan orang buta ini memanggil nama Yesus dan Yesus datang kepada dia dan menyembuhkan dia. Orang yang berteriak di jalan ini menjelaskan kepada kami semua yang di jalan bahwa kalau kami mau berjumpa dengan Yesus, kami perlu mencari gereja yang terdekat. Jadi hari ini saya bertanya sama ibu, bolehkah bantu saya? Temukan saya dengan gereja yang paling dekat di mana ada Yesus di dalamnya. Wanita itu kemudian menjawab, "Oh, kalau begitu Bapak sudah berapa lama Pak mengemis di sini?" "Wah, saya sudah saya masih muda Bu." "Berarti Bapak tahu dong, kurang lebih 50 meter di sebelah kanan Bapak ada sebuah gereja di sana. Apakah Bapak sudah ke sana?" "Oh, iya Bu, saya sudah ke sana." Kemudian wanita itu bertanya, "Terus?" "Masalahnya begini Bu, saya sudah ke sana dan waktu saya menunggu di depan gereja sebelum saya masuk, saya mendengarkan orang-orang yang keluar masuk di gereja tersebut. Saya mencoba memperhatikan dengan telinga saya apa saja yang mereka sedang katakan. Waktu saya mendengar apa yang mereka bicarakan, saya bertanya-tanya apakah saya harus masuk ke gereja itu. Karena dari semua cerita mereka, dari semua pembicaraan mereka, saya tidak mendengar satu kalimat pun yang bercerita tentang Yesus. Wanita ini kemudian berkata, "Kenapa Pak, Bapak bisa berkata begitu?" "Iya Bu, dalam pembicaraan mereka, saya hanya mendengar mereka berbicara tentang baju yang mereka pakai, tas yang mereka bawa, suaminya lagi gak ada di rumah, istrinya lagi cemberut, lagi ngambek, film yang sedang mereka tonton, masalah anak-anak mereka, masalah keuangan mereka, banyak hal yang mereka ceritakan Bu, yang mereka bicarakan. Tapi tidak ada satupun yang mereka bicarakan tentang Yesus. Makanya setelah saya pikir-pikir, saya gak jadi masuk ke gereja itu. Karena saya mau cari gereja yang ada Yesusnya." Wanita itu kemudian terfikir ada satu gereja yang lain. Terus kemudian dia bilang, "Bapak tahu juga dong kalau gitu di sebelah kiri sana Pak,
Ada sebuah gereja yang lain. Oh iya saya tahu, Bapak sudah ke sana? Sudah juga Bu. Lah terus? Yang ini beda ceritanya. Ketika saya mampir ke gereja itu, saya mau masuk, saya mendengar orang yang keluar masuk dari gereja itu. Mereka hanya bercerita tentang satu nama yang mereka ulang-ulang. Mereka bilang orang ini hebat sekali. Ceritanya bagus, pengajarannya bagus. Kalau dia tumpang tangan orang sakit sembuh. Mereka semua cerita tentang satu orang nama ini. Lah itu jangan-jangan Yesus Pak. Oh bukan Bu. Saya tahu itu nama pendeta yang menggambarkan jemaat di gereja itu. Jadi ya gitu Bu, saya mau cari gereja yang ada Yesusnya. Wanita ini terdiam. Dan orang buta ini melanjutkan begini. Ibu tahu gak kenapa saya gak memutuskan masuk juga? Karena setiap kali saya mendatangi gereja itu, saya memilih untuk melakukan apa yang diceritakan sama orang yang berteriak-teriak tadi di jalan. Saya mengikuti ceritanya dia. Karena saya berpikir kalau gereja yang ada Yesusnya, waktu saya berteriak, Yesus pasti keluar. Jadi setiap kali saya mampir ke gereja itu, di depan saya berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi setelah sekian kali saya berteriak Bu, tidak ada orang yang menghampiri saya. Bahkan saya mendengar suara-suara yang berkata, kasihan ini orang, sudah buta juga gila. Jadi saya tidak jadi masuk ke gereja itu karena saya tahu berarti tidak ada Yesus di sana. Wanita ini tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa diam, mendengar apa yang terjadi kepada orang buta ini. Kemudian dia bertanya, orang buta ini bertanya kepada dia, satu hal lagi Bu, saya mau tanyakan buat Ibu. Apakah Yesus itu seorang wanita? Ibu ini kaget. Oh tidak Pak, Yesus itu seorang laki-laki. Kenapa Bapak bisa menyimpulkan begitu? Karena setelah sekian lama Bu, saya berteriak di jalan ini kepada Yesus supaya mengasihani saya. Satu-satunya orang yang datang sama saya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Adalah Ibu. Jadi saya menyimpulkan, apakah Yesus itu seorang wanita? Wanita itu cuma bisa meneteskan air mata? Dan kemudian orang buta itu berkata, kalau begitu, kalau Ibu bukan Yesus, bisakah Ibu menolong saya, mengantarkan saya ke gereja di mana ada Yesus di dalamnya? Saya nggak nyangka ilustrasi ini muncul di kepala saya pagi ini. Kayak Tuhan ngasih saya sebuah cerita gitu. Saya bisa lihat di kepala saya, di pikiran saya, imajinasi saya berjalan. Saya bisa bayangkan orang buta itu duduk di situ. Saya bisa bayangkan wanita ini menghampiri dia. Saya bisa bayangkan ketika orang buta ini ada di depan gereja. Dan dia tidak mendengarkan tentang Yesus, justru dia mendengarkan tentang masalah orang-orang gereja. Saya bisa membayangkan ketika orang bercerita hanya kehebatan seorang hamba Tuhan, tapi bukan bercerita tentang kehebatan seorang Yesus. Dan Tuhan tiba-tiba bicara di hati saya begitu kuat. Firman yang kamu mau sampaikan hari ini, perlu kamu sampaikan dengan apa adanya. Saudara, hari ini waktunya makan makanan keras. Istri saya bilang jangan kasih makan bubur terus, karena bubur hanya buat anak-anak. Makanan keras, kalau saudara mau makan steak, itu artinya saudara sudah dewasa. Ya, coba bilang sama kanan kirimu, hari ini kita makan steak firman Tuhan ya. Jadi judul khotbah hari ini adalah Is He in the Church? Apakah Yesus ada di dalam gereja? Saya percaya gini saudara, Yesus ada di dalam gereja tidak ditunjukkan dari megahnya gedung gereja. Setuju dengan saya? Ya, tidak ditentukan dari ornamen-ornamen yang bagus ini, karena ornamen-ornamen yang bagus ini hanya hiasan, hanya untuk mempercantik gedung yang ada, tapi itu tidak menunjukkan bahwa Yesus ada di gedung gereja itu. Betul? Karena kalau Yesus ada dalam gereja dalam bentuk gedung, maka Yesus waktu datang 2000-an tahun yang lalu, dia tidak akan memuridkan orang, dia justru akan jadi kontraktor mungkin. Dia akan bangun gedung yang megah supaya orang tahu bahwa Yesus ada di sana. Dan saya percaya juga gini, Yesus juga tidak ada di dalam sebuah multimedia yang bagus yang bertuliskan Jesus. Yesus tidak ada di dalam seorang worship leader. Enggak gini. Soal worship itu bisa, ya ada Yesus di dalamnya. Maksud saya ada gini, Yesus tidak ada di dalam nyanyian yang begitu bagus, yang terlihat begitu megah.
Yesus tidak ada di dalam lighting yang begitu hebat. Yesus tidak ada di dalam orang-orang yang berteriak begitu kencang, yang tidak mengerti kebenaran. Karena saya percaya esensi dari sebuah pengenalan akan Kristus harusnya itu ada di dalam gereja yang hari ini kita sedang jalani dan hidupi. Yesus ada di mana? Satu kali Yesus berdoa, saudara, buat murid-muridnya dan juga buat kita orang-orang percaya. Yohanes 17 berkata begini, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat yang berikutnya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mari baca bersama. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara adalah orang-orang yang percaya karena pemberitaan di dalam firman Tuhan. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau engkau adalah orang yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar. Turun-temurun dari murid-murid sampai kita. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, Yesus akan terlihat begitu nyata di dalam gereja, di dalam kumpulan orang percaya. Ketika orang percaya menjadi satu dan mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara, kalimat ini mungkin sudah sering dikhotbahkan, kita sudah sering dengar, tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana cara kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Saudara, orang buta tadi hanya bisa melihat Yesus ada di dalam sebuah gereja. Kalau firman ini digenapi oleh orang-orang yang dia datangi waktu itu. Di gereja yang dia hampiri. Karena waktu itu ketika dia menghampiri gereja, dia bukan menemukan Yesus, dia justru menemukan orang-orang yang bermasalah. Dan jangan-jangan orang buta berpikir begini, mending saya buta, saya gak punya banyak masalah. Daripada saya masuk ke gereja, kemudian saya menemukan banyak masalah. Coba tanya orang di sampingmu, kamu ke gereja ketemu Yesus, ketemu masalah. Jadi kalau saya bertanya pertanyaan ini buat kita semua, apa yang dunia temukan ketika mereka melihat kita gereja? Apa yang dunia temukan, apa yang Jakarta Barat temukan, apa yang penduduk sekitar sini temukan ketika dia melihat jemaat Abalov Barat? Apa yang tetanggamu temukan ketika dia melihat komselmu ada di tengah-tengah rumahmu? Apa yang penduduk dunia ini temukan, apa yang orang-orang terhilang temukan ketika mereka melihat gereja hari ini? Saudara, kalau kita mau jujur, orang di luar sana menemukan gereja hanya terlihat dari sisi bentuk saja. Betul nggak? Bukan gedung loh, saya nggak bicara gedung. Orang melihat gereja hari ini bentuk kegiatannya. Setuju dengan saya? Yang pada umumnya orang lihat gereja hari ini adalah dua unsur ini. Kita mempercayai ini, kita tahu kita perlu jalani ini dan lakukan ini. Tapi orang di luar sana melihat gereja hanya sebagai sebuah perayaan dan persekutuan. Mereka tahu bahwa itu orang-orang yang percaya sama Tuhan mereka yang bernama Yesus. Dan kemudian mereka sering merayakan iman mereka dan mereka sering bersekutu. Untuk makan bersama, fellowship bersama, menghabiskan waktu bersama, berdoa bersama. Bentuk yang mereka lihat dan bahkan kadang-kadang orang percaya sendiri menjalani sebuah bentuk kegiatan tapi tidak menghidupi sebuah esensi di dalam kekristenan. Saya ulangi buat saudara, kadang-kadang bahkan orang percaya menjalani sebuah bentuk kegiatan tapi tidak menghidupi esensi kekristenan. Saudara,
Kita percaya bahwa orang percaya perlu berkumpul bersama merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita percaya orang percaya perlu berkumpul bersama untuk mendapatkan arahan supaya kita tahu kemana kita harus melangkah dalam iman kita dan tujuan mana yang harus kita capai. Kita percaya orang percaya perlu bersekutu satu dengan yang lain untuk mempraktekkan kasih, mengasihi satu dengan yang lain supaya mereka semua bertumbuh, mereka juga mengalami konflik dan belajar untuk terbuka, punya rasa aman dan kemudian dibentuk oleh Roh Kudus. Kita percaya akan itu, kita tidak tolak ini. Tapi kalau orang lupa akan esensi dan hanya menjalani bentuk, maka kita tidak sedang menghidupi gereja di mana ada Yesus di dalamnya. Karena Yesus itu terwujud dari saudara dan saya. Karena gereja adalah saudara dan saya. Mari katakan bersama-sama dengan orang di sampingmu, katakan gereja adalah saya dan kamu. Saudara, kita sering tertipu oleh bentuk. Sehingga bentuk akhirnya menentukan cara kita beribadah kepada Tuhan. Bentuk menentukan akhirnya esensi dari gereja. Padahal harusnya esensi gereja yang akan melahirkan bentuk-bentuk kegiatan. Jangan dibalik. Saudara, esensi yang kita mau hidupi yang melahirkan ada doa pagi. Kenapa kita perlu ada PWC morning setiap Sabtu pertama? Bukan karena kurang kegiatan. Kenapa kita perlu empowerment conference? Bukan karena kurang event. Kenapa kita perlu komsel? Bukan gak ada kerjaan setiap hari, sudah sibuk banyak kerjaan. Tapi karena kita tahu ada esensi yang perlu dibangun dan dihidupi, maka kita melakukan kegiatan demi kegiatan. Kenapa saudara bersaat teduh setiap hari? Karena ada esensi yang perlu saudara hidupi. Kenapa saudara membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluargamu? Karena ada sebuah esensi yang perlu saudara hidupi. Nah, kegiatan ini yang kita perlu lebih mengerti adalah apa yang menjadi esensinya. Apa yang seharusnya ada di dalam perayaan dan persekutuan sehingga orang di luar sana waktu mereka melihat perayaan dan persekutuan kita, waktu mereka melihat ibadah dan komsel kita, mereka berkata begini, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan doa Yesus simple, dia cuma bilang gini, aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, Bapa dan aku adalah satu. Supaya mereka mengerti bahwa Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi mereka. Apa yang jadi esensi persekutuan dan perayaan kita hari ini saudara? Gak ada yang lain. Kasih. Betul? Gereja harusnya merupakan tempat di mana kasih dinyatakan. Katakan bersama-sama dengan saya, gereja merupakan tempat di mana kasih dinyatakan. Mari kita lihat firman Tuhan yang tadi. Saudara, apa yang ada di dalam perayaan dan persekutuan? Yohanes 17:23 yang tadi yang kita sudah baca berkata begini, mari baca bersama, aku di dalam mereka dan kau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kita perlu jujur hari ini. Kita menghadapi sebuah masa di mana orang datang beribadah tidak hanya dalam konteks agama Kristen, bahkan orang mencari Tuhan di agama lain juga. Kecenderungan orang datang mencari Tuhan karena mereka mencari sesuatu yang sifatnya kuasa. Orang mencari kesembuhan, orang mencari hidup yang diberkati, orang mencari ekonominya diubahkan, orang mencari cara gimana supaya Tuhan bisa mengubahkan kehidupan anaknya, orang mencari supaya Tuhan memberikan jawaban buat orang tuanya. Orang datang karena mereka mencari sesuatu. Tidak salah kalau itu pada awalnya. Tapi kalau dalam perjalanan kita ikut Kristen, ikut Kristus, jadi Kristen begitu lama, kita masih terus mencari sesuatu dan bukannya menghidupi sesuatu, maka ada sesuatu yang mulai bergeser dari hidup kita. Orang terhilang ketika datang kepada Tuhan pertama-tama mencari kesembuhan, wajar. Tapi kalau setelah sembuh kemudian dia masih terus cari sesuatu yang sifatnya sementara, bukan lagi esensi, dia mulai bergeser dari apa yang Tuhan mau sampaikan buat dia. Mari sama-sama lihat ini. 1 Korintus 13 bilang gini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti. Jadi kalau saudara datang mencari pesan Tuhan, saudara berharap ada hamba Tuhan, ada teman komsel, ada jemaat yang enggak saudara kenal, tiba-tiba datang sampaikan pesan Tuhan begitu tajam supaya saudara dikuatkan. Ada saudara yang kadang-kadang kayak berharap seperti mendapatkan perkataan seorang dukun gitu. Berharap gini loh, ini gak ada yang tahu nih kisah hidup gue nih, gue pengen tahu, gue datang ke gereja, ada gak yang bisa kasih tahu gue apa yang harus gue lakukan. Saudara berharap-harap ada cenayangnya gitu. Datang ke gereja nunggu-nunggu siapa yang nyampein pesan Tuhan. Saudara firman Tuhan bilang gini, nubuat akan berakhir.
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ada orang yang datang ke gereja, pengen dapetin firman, tapi, nah ini, tidak sadar kalau yang dia dapetin itu cuma sampai di pengetahuan. Contohnya sederhana, waktu saudara pulang dari tempat ini, saudara sudah dengar firman Tuhan. Kalau saudara hanya sampai di titik kayak gini nih, wih tadi khotbahnya bagus sekali. Aku gak ngerti tadinya, sekarang aku jadi tahu. Itu belum salah. Tapi setelah jadi tahu, Senin sampai Sabtu, ketemu orang buta model kayak gitu. Terus waktu dia tanya, aku mau sih ketemu Yesus di mana? Saudara bilang cari gereja terdekat, keterlaluan berarti saudara. Siapakah orang yang berteriak-teriak di jalan tadi? Seorang penginjil, tapi dia nggak simply cuma datang sama orang itu dan bilang gini, ikut aku akan kenalkan kamu sama Yesus. Itu loh yang harusnya terjadi. Kalau kita sekedar dengar firman Tuhan dan pulang dan cuma bilang aku jadi tahu, ada sebuah tanda tanya. Apakah selama hari Senin sampai hari Sabtu engkau lakukan firman Tuhan? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, siapa yang sempurna itu? Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, gereja, komunitas saudara, perayaan yang kita lakukan bersama ini harusnya merupakan sebuah tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Makanya saudara kalau bergereja, saudara perlu ada dalam komunitas. Karena kasih gak mungkin dinyatakan kalau cuma sekedar di perayaan saja. Nih saya jelaskan buat saudara ya. Coba kita lihat bersama-sama slide berikutnya. Saudara, gereja itu tempat kasih dinyatakan. Kasih bisa dinyatakan lewat apa? Ketika saudara datang, kemudian saudara berdoa, menyembah Tuhan, kemudian saudara dengar firman, kasih Tuhan bisa dinyatakan. Tapi saudara perlu ngerti, ini nih lebih banyak berlaku buat orang-orang yang baru datang ke dalam rumah Tuhan. Atau baru datang di sebuah perayaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena seharusnya saudara ketika saudara sudah ikut Tuhan lama, atau paling tidak saudara sudah percaya Yesus, terima dia dalam hidupmu. Saudara itu setiap hari lewat doa, penyembahan dan membaca firman secara pribadi pasti berjumpa dengan kasih Tuhan. Betul? Jadi bukan lagi di perayaan, bahkan juga bukan di komsel. Lah terus Pak, ngapain kita merayakan kemenangan bersama Tuhan dan ngapain kita berkumpul berkomunitas? Karena yang berikutnya, karena kasih perlu dinyatakan oleh setiap pribadi yang ada di dalam gereja itu. Kalau kasih tidak lagi dinyatakan oleh setiap pribadi yang ada di dalamnya, terus setiap pribadi di dalamnya ngikut siapa? Betul? Siapa yang ada di dalam pribadi yang ada di dalam gereja? Kalau bukan Yesus, kalau ada Yesus harusnya kasih dinyatakan. Makanya ketika kita hari ini bergereja, kita perlu mengerti bahwa gereja bukan cuma sekedar perayaan, tapi gereja juga adalah komunitas yang perlu dibangun. Kenapa? Karena di dalam komunitaslah kasih bisa dinyatakan oleh setiap pribadi yang ada di dalamnya. Coba kalau saudara ngumpul gini, bisa gak merasakan kasih dinyatakan satu dan yang lain? Gak bisa. Kenapa? Karena sudah ada flow-nya, ada rundown-nya. Karena kita perlu tertib. Apakah dengan cuma salaman artinya saudara sudah bisa langsung merasakan kasih? Belum tentu. Karena bisa terjadi hanya di permukaan. Tapi kalau saudara mau merasakan kasihnya dinyatakan atas hidupmu, saudara perlu ada di dalam komunitas. Karena disitulah tempat setiap pribadi menyatakan kasih Kristus. Nah, yang jadi masalah besar adalah begini. Kalau kalimat ini kita terus menerus percayai dan kita menerus cari terus. Walaupun kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kita selalu berharap Tuhan, aku berharap kasih-Mu dinyatakan ketika aku berdoa. Aku merasakan kasih-Mu di dalam ibadah raya. Waktu aku menyembah Tuhan aku merasakan kasih-Mu. Tuhan bilang gini, sudah nak, setiap pagi aku nyatakan kasihku buat kamu. Waktu kamu berdoa, waktu kamu lagi nyetir, waktu kamu lagi kerja di kantor, waktu kamu lagi ngurusin bisnismu, kamu lagi nemenin anak-anakmu, aku sudah menyatakan kasihku buatmu. Lalu terus di perayaan aku ngapain Tuhan? Kalau di perayaan kamu masih terus minta Tuhan kasihi aku, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku. Di saat engkau berdoa, menyembah dan mendengar firman Tuhan. Jangan-jangan saudara, engkau sedang bukan meminta kasih dinyatakan, tapi engkau sedang, perhatikan kalimat ini, mengeksploitasi kasih Tuhan.
Saudara tahu arti kata mengeksploitasi? Kalau saudara ketemu tanah yang ada hartanya sedikit gitu, ada emasnya. Contoh misalkan Gunung Papua kita. Dari bentuknya gunung, sekarang bukan lagi jadi gunung, jadi lembah yang begitu dalam. Itu maksudnya eksploitasi. Waktu saudara menemukan seonggok emas, saudara ambil itu dan saudara hancurkan tanah itu, bongkar sampai habis, sampai kalau perlu sampai akar-akarnya, sampai kedalaman sedemikian supaya saudara habiskan harta yang ada di dalamnya. Saudara kalau engkau datang ke gereja, engkau terus berkata, Tuhan, di sana engkau berdoa, aku meminta kasih-Mu Tuhan, aku butuh kasih-Mu, aku butuh kesembuhan-Mu, aku butuh berkat-Mu. Jangan-jangan kita sedang mengeksploitasi kasih Tuhan. Dan saudara tahu tempat kasih dieksploitasi itu ada di mana? Bahasa harusnya rumah bordir, bahasa kasarnya pelacuran. Kenapa orang pergi ke tempat pelacuran? Selain hawa nafsu, karena tidak mendapatkan kasih yang cukup. Dia perlu terus eksploitasi. Dan saya mau tanya saudara, ada puasnya? Gak ada. Kenapa orang Kristen akhirnya stuck di sebuah titik? Karena mereka tidak memiliki pemahaman ini. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa mereka datang, tujuannya saudara datang hari ini dalam perayaan ini. Untuk saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku mau menyatakan kasih Tuhan. Ada orang yang cari kuasa. Saudara, kuasa bisa terjadi awalnya karena kasih. Jangan dibalak-balik. Yesus bisa melakukan kuasa-kuasa mujizat karena kasih yang memulai itu. Jangan salah. Makanya orang hari ini pindah-pindah, cari-cari ke sana sini karena nggak ada kuasa di tempat ini, cari lagi. Harusnya kasih yang jadi yang paling utama. Kami bicara dengan satu anak rohani dari seorang pendeta besar yang ada di Indonesia. Kami pernah undang dia khotbah di sini. Waktu kami bicara di ruang hospitality, kami tanya dia gini, Pak, Bapak rohani Bapak ini kan kita kenal sekali dengan pelayanan kuasanya. Kita lihat bagaimana Tuhan pakai dia dalam pelayanan kuasa. Apa sih yang membuat dia tuh bisa dipakai Tuhan sampai segitunya? Kita tanya itu. Karena Bapak anak rohaninya, Bapak pasti tahu dalam-dalamnya kayak apa. Boleh gak Pak jujur cerita sama kita? Orang yang melayani dengan penuh kuasa, kita cenderung berpikir, oh karena doa puasanya kenceng. Oh karena dia tuh baca firman dahsyat sekali, karena doanya berjam-jam. Saudara tahu jawabannya apa? Kami kaget sekali mendengar ini. Dia bilang gini, Pak, bukan kuasa yang jadi esensinya. Saya bukti hidup, saksi hidup. Bapak rohani saya ini dipakai Tuhan begitu dahsyat. Karena kasihnya buat jiwa-jiwa itu gak ada habisnya. Kalau udah ngomong jiwa-jiwa, udah ngomong anak-anak rohani, dia bersedia taruh kepalanya Pak buat kami. Dia pokoknya habis-habisan buat jiwa-jiwa. Itu yang membuat Tuhan pakai dia. Saudara nangkep maksud saya dari cerita ini? Waktu saya dengar ini, saya tahu begini loh. Segala sesuatu yang saya kerjakan hari ini, saya harus bangun di dalam esensi yang ini. Karena Tuhan mau gereja menjadi tempat di mana kasih dinyatakan. Siapa yang bisa menyatakan kasih Tuhan? Selain Tuhan tentunya kita. Siapa lagi? Karena di dalam dirimu ada Kristus yang begitu luar biasa. Kasihnya sempurna. Engkau gak perlu cari-cari lagi karena sudah sempurna. Ketika kasih itu terus meluap-luap, di sanalah kuasa terjadi. Ketika kasih itu meluap-luap, di sanalah kemenangan terjadi. Ketika kasih itu meluap-luap, di sanalah pertobatan terjadi. Ketika kasih itu meluap-luap, di sanalah perubahan terjadi. Engkau mau keluargamu mengalami pemulihan total, hubungan suami dan istri dan anak? Ingatlah firman ini. Tuhan di dalam dirimu mau supaya kasih itu dinyatakan keluar dari engkau. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sedang menunggu-nunggu terus padahal kita tinggal menyatakan kasih-Nya? Banyak orang menanti-nanti, Tuhan aku belum sempurna. Aku masih kurang ini, aku masih berdosa, aku masih sakit, aku masih kurang uang. Gimana caranya menyatakan kasih? Tuhan bilang, kamu gak perlu uang, kamu gak perlu kesembuhan, kamu gak perlu kehebatan, kamu gak perlu pengetahuan untuk menyatakan kasih. Kamu perlu menyatakan kasih hanya karena Yesus ada di dalam kamu. That's it. Kalau Yesus ada di dalam engkau mampu menyatakan kasih kemanapun kau pergi, kepada siapapun kau diutus oleh Tuhan. Waktu saya sadari ini saudara, saya tahu bahwa saya perlu sampaikan ini dengan tegas buat kita semua.
Tuhan mau gereja menjadi tempat kasih dinyatakan. Ada yang protes kadang-kadang. Pak, Bapak cuma khotbah. Saya datang ke gereja, saya gak ngerasain kasih dinyatakan kok. Nah itu masalahnya. Karena waktu saudara datang, saudara cari kasih dinyatakan buat hidupmu. Nah itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi, nyatakan kasih buat orang lain. Urusan kasih nanti dinyatakan sama kita, itu urusan belakangan. Kenapa? Kita sudah terima yang sempurna. Kalau ada orang menyatakan kasih buat kita, itu bonus dari Tuhan. Itu bukti Tuhan mau menyatakan bahwa aku mampu mengubahkan hati orang di sekelilingmu untuk saling mengasihi di dalam rumah Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Jadi kalau hari ini kita datang ke tengah-tengah rumah Tuhan, kita banyak komplain. Katanya ada tim peduli Pak. Saya di Komsel gak dipeduliin. Saya sakit gak ada yang kunjungin, gak ada yang doain. Katanya tim peduli, gerakan peduli. Mana pedulinya? Nah saudara, kalau kita punya mentalitas seperti itu, jangan-jangan kita masih jadi eksploitator kasih. Saudara, deklarator kasih, bukan eksploitator kasih. Saya gak tahu kata saya benar atau salah, tapi saya mau jelaskan buat saudara bahwa you cannot exploit the love of God. You have to declare the love of God. Kalau saudara hari ini hidup sebagai orang percaya, engkau perlu deklarasikan ini. Sekalipun manusia tidak bisa menunjukkan kepeduliannya kepada dirimu, tapi Tuhan peduli sama hidupmu. Saudara, Komsel harus menjadi kubu utama, keluarga inti untuk kasih dinyatakan. Kalau hari ini kita melihat saudara seiman kita kekurangan, mengalami kesulitan, tetangga kita orang yang dari luar Kristen mengalami masalah, terus kita tidak ulurkan tangan kita, apalagi yang perlu kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan kalau bukan karena kasih yang kita perlu nyatakan? Saudara, saya punya banyak kesaksian yang saya sering dengar. Salah satunya dengan salah satu pemimpin kita. Saudara, Bapak ini, saya terinspirasi karena beliau suka bercerita. Setiap kali kami ketemu, saya gak perlu sebutkan nama karena saya tahu dia gak butuh kebanggaan untuk mendapatkan namanya di hadapan saudara. Tapi saya melihat bagaimana kasih Kristus ada dalam hidup dia. Saudara, Bapak ini simple, dia berani sekali memberi buat orang, sekalipun dia belum tahu orang itu bisa dipercaya atau tidak. Kadang-kadang kami merasa bahwa sampai segitunya kah? Dia berkata, itu urusan Tuhan dengan dia. Kalau saya berikan terus dia tipu saya, ya gak apa-apa. Saya belajar mempraktikkan kasih, itu yang saya perlu lakukan. Karena itu tugas saya, karena Kristus di dalam saya. So di zaman hari ini, di saat sekarang banyak tipu muslihat yang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan bilang gini, aku yang sempurna ada di dalam kamu. Kalau kamu menyatakan kasih lewat aku, kamu gak akan kecewa. Cara ceknya sederhana. Kalau kita menyatakan kasih itu kasih Tuhan atau kasih kita yang terbatas, fileo atau agape, cara ceknya sederhana kok. Waktu kita mengasihi, menyatakan kasih, terus orang itu tidak mengasihi balik, justru misalkan mengecewakan kita, apakah kita kecewa atau tidak? Waduh, berat sekali Pak rasanya. Memang berat. Kalau ikut Yesus gampang, masuk surga gampang. Orang akan anggap remeh begitu saja. Waktu saya bilang masuk surga gampang itu bukan berarti saudara, terus mesti gimana Pak? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi justru karena kita sudah diselamatkan maka kita berbuat. Saudara nangkep maksud saya? Ikut Yesus ada sebuah perjalanan yang kita harus bayar harganya. Ada kasih yang perlu dinyatakan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita terus mencari, kita terus sedot, kita sedang eksploitasi kasih Tuhan. Saya mau kasih kita kalimat terakhir ini, boleh bantu saya klik? Mari baca bersama. 1, 2, 3. Tugas saya sekarang adalah menularkan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena dengan jalan demikianlah dunia akan mengenal Kristus dan karya penebusannya. Saudara, jangan mulai dari hal yang sulit. Mulai dari hal yang sederhana. Pulang tadi dari tempat ini, apa yang kau temukan dalam kelompok orang-orang yang ada di bersama-sama engkau di sini? Ketika engkau ada di lingkunganmu, apa yang kau temukan? Kasih apa yang kau bisa nyatakan buat mereka? Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap esensi ini. Sehingga tidak ada lagi orang-orang buta yang berkata, aku perlu mencari gereja yang ada Yesusnya. Karena saudara dan saya sudah jadi tempat
di mana Yesus menyatakan diri dengan begitu nyata. Amin. Saya mau ajak kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.